Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah, orang kampung Cina, ketemu lagi. Kali ini akan membahas tentang kepemudaan, di mana banyak pemberitaan di Mina. Nah, gimana sih pandangan Islam tentang Gen Z saat ini? Mari kita dengarkan penjelasannya oleh narasumber kita. Assalamualaikum Ustazah Koko. Waalaikumsalam. Mana sehat? Alhamdulillah. Ini ya Ustazah miris gitu ya, tentang muda masa depan saat ini itu banyak sekali pemberitaan yang membuat kita sebagai orang tua itu khawatir. Bagaimana menurut saja gitu ya pandangan Islam terhadap pemuda zaman sekarang? Cara terkait dengan pemuda, kita lihat dulu kondisi atau fakta pemuda saat ini. Nah, kalau kita lihat tindak kriminal itu sangat banyak sekali dilakukan oleh para remaja, terlibat terkait dengan narkoba, perundungan, curian, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran gitu. Kalau lihat di berita-berita tidak di televisi ataupun di media sosial, belum lama ini kan ada seorang anak SMP yang diperkosa oleh 4 orang pelajar gitu ya. Itu di kalau nggak salah di Palembang. Lagi kan di Sulawesi ada anak SD dicabuli oleh 26 pelajar. Belum lagi yang kemarin-kemarin itu lagi viral gitu ya, dia penjual gorengan diperkosa kemudian dibunuh oleh seorang pemuda. Baru-baru lagi anak SMA melakukan hubungan seksual ini di Kuningan gitu ya, melakukan hubungan badan dengan sesama jenis, kemudian diupload katanya, kemudian disebarkan. Belum lagi tawurannya yang banyak memakan korban jiwa gitu, dan luka-luka. Belum lama juga kan bulan September itu Sek Cianjur itu mengamankan beberapa remaja geng motor yang mau melakukan tawuran. Di Semarang juga terjadi tawuran gitu ya. 49 anak itu diamankan oleh Sek Semarang gitu. Nah, ketika si anak-anak itu ditanya oleh polisi apa melakukan tawuran, alasannya itu karena ditantang di media sosial. Untuk memenuhi tantangan itu maka dia melakukan tawuran demi pamor dan gengsi katanya, seperti itu. Sangat memprihatinkan. Jadi remaja itu makin kesini itu semakin beringas, semakin berani gitu, semakin brutal gitu, melakukan tindak kriminal. Belum lagi narkoba ya, seperti itu. Anak SMP ada bukan hanya pemakai saja tapi sudah menjadi pengedar gitu. Berarti begitu ya saja. Itu sebabnya apa sih Ustazah? Bisa kekacauan, apa penyebabnya? Banyak sekali faktor yang memicu tindak kriminal di kalangan remaja ini, diantaranya faktor keluarga gitu ya. Jadi pendidikan keluarga itu tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena kan seorang ibu yang tugasnya itu menjadi madrasatul ula gitu ya, pendidik utama dan pertama di rumah, itu menjadi terabaikan karena para ibu banyak bekerja di luar rumah mencari nafkah membantu suaminya. Juga porsi pembelajaran agama di sekolah itu pastinya hanya sedikit, dan itu juga tidak menjadikan ya, pembelajaran di sekolah itu tidak menjadikan Islam itu sebagai standar perbuatan, dan tidak menjadikan penentu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ada pembelajaran terkait dengan masalah ibadah mahdhah saja. Sementara terkait dengan sistem pergaulan seperti apa, menutup aurat seperti apa, itu belum sampai diajarkan, karena tadi porsinya hanya sedikit gitu, paling seminggu itu cuma 2 jam gitu. Belum lagi faktor media sosial gitu ya, pengaruhnya itu seperti tadi melihat situs-situs atau konten-konten porno itu kan oleh anak-anak diikuti gitu ya. Nah, itu mungkin faktor diantara faktor penyebabnya. Nah, terakhirnya bisa dulu ya, apa sih solusinya untuk memperbaiki para generasi muda kita saat ini? Ini sudah jelas faktor pendidikan keluarga ini tidak maksimal. Belum lagi kan pengaruh media sosial. Seperti itu akibat dari Islam itu tidak diterapkan di dalam kehidupan. Sementara Islam itu memiliki mekanisme yang sangat jelas dan sangat lengkap terkait dengan tindak kriminal, mengatasi tindak kriminal di kalangan remaja. Pilar yang pertama itu ketakwaan individu. Nah, ketakwaan individu ini dibangun dari keluarga.
ibu sebagai pendidik utama itu seharusnya menanamkan akidah pada anak sejak ini dalam kandungan di usia 0 sampai 7 tahun itu ditanamkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, gitu ya. Dikenalkan siapa dirinya itu adalah sebagai hamba Allah, sebagai muslim, gitu identitasnya itu jadi jelas gitu, sebagai muslim yang harus taat, harus tunduk terhadap aturan sang pencipta, gitu ya. Dikenalkan cinta gitu kepada Allah, apa yang menciptakannya, karena Allah yang sudah memberikan rezeki gitu kepada anak itu. Nah, gitu kamu itu sudah bisa membeli mainan, bisa memakan makanan yang enak, itu rezekinya diberikan dari Allah. Apa kamu harus bersyukur pada Allah. Kamu harus tunduk terhadap aturan. Begitu pun terkait dengan cinta kepada Rasulullah, gitu ya. Sering dibacakan sirah-sirah Nabi, gitu ya, perjuangan Nabi, sehingga Nabi itu dijadikan idola oleh anak-anak kita itu, gitu ya, seperti itu. Kan yang dijadikan idolanya itu Superman, Batman, gitu ya, atau Doraemon, gitu ya. Tapi yang dijadikan idola oleh mereka, oleh anak-anak itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, selain itu di usia 7 tahun kemudian mulai diperintahkan untuk sholat, perintahkan terkait dengan syariat-syariat Allah, untuk aurat, mendirikan sholat, mulai melaksanakan saumnya, walaupun saumnya itu hanya setengah hari, ya seperti itu. Dipisahkan tempat tidur anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki, tidak boleh satu kasur, tidak boleh satu selimut, gitu ya, dengan anak perempuan dan laki-laki itu mulai ditanamkan, gitu, mulai ada pengaturan syariat, mulai dikenal. Kalau di usia 10 tahun belum melaksanakan sholat, maka pukulah juga kan tidak sampai membekas, gitu ya. Kalau kita mau melihat gambaran para pemuda di masa Rasulullah, di masa kejayaan Islam, ternyata banyak sekali pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang keimanannya itu sangat luar biasa. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib, jadi beliau kan masuk Islam di usia 8 tahun. Nah, ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Kenapa engkau tidak minta izin dulu kepada ayahmu untuk masuk Islam?" Jawaban Ali itu sangat tegas. Allah tidak pernah minta izin dulu kepada ayahku ketika menciptakanku. Lantas, kenapa aku harus meminta izin kepada ayahku untuk menyembahnya? Di anak usia 8 tahun sudah memiliki pola pikir, gitu ya, tegas, gitu, seperti itu sangat luar biasa. Itu hasil dari didikan, hasil dari tanaman akidah dari Rasulullah SAW. Itu sehingga keinginan kecintaan pada Allahnya itu sangat luar biasa, tanpa memperdulikan keluarga, tanpa memperdulikan omongan yang lain, karena dia sudah yakin, sudah benar-benar beriman pada Allah, gitu ya, seperti itu. Dan kita memakai hukum Islam, semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya tidak akan larut-larut yang seperti ini, gitu ya. Terima kasih saja Pak sangat berbobot sekali. Allah, mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua ya bisa mendidik anak-anak kita sehingga jadikan anak-anak yang dahulu yang dicontohkan Rasulullah, gitu ya. Baik, terima kasih saja. Mungkin segitu para sahabat kita biasanya, mudah-mudahan apa yang barusan sampaikan itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita dijadikan orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Maaf